Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah Leadership Kepemimpinan di pertemuan yang ke-10. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-10. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang bisa memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang ke-10 ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan ke-10 ini, kita membahas mengenai pendelegasian dalam organisasi. Pendelegasian dalam organisasi. Pengertian kekuasaan atau power. Kekuasaan atau power berarti suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang atau merubah orang atau situasi. Kekuasaan dapat berkonotasi positif maupun negatif. Faktor yang mendasari adanya kekuasaan, reward power. Kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari seseorang yang posisinya memungkinkan dirinya untuk memberikan penghargaan terhadap orang-orang yang berada di bawahnya. Coercive power, kekuasaan untuk memberikan hukuman adalah kebalikan atau sisi negatif dari reward power. Legitimate power atau kekuasaan yang sah adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari suatu legitimasi tertentu. Expert power, kekuasaan yang berdasarkan keahlian atau kepakaran adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari kepakaran atau keahlian yang dimiliki seseorang. Dari peran power, kekuatan yang muncul akibat adanya karakteristik yang diharapkan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki pengaruh terhadap seseorang atau sekelompok orang tersebut. Kewenangan authority. Dua pandangan mengenai kewenangan. Pandangan klasik, hierarchical view. Pandangan berdasarkan penerimaan, acceptance view. Persyaratan agar kewenangan efektif, Chester Barnard. Bawahan dapat memahami apa yang diinginkan atau dikomunikasikan oleh pimpinan atau atasan. Pada saat sang bawahan memutuskan untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh atasannya, dia meyakini bahwa apa yang diperintahkan konsisten atau tidak bertentangan dengan rencana pencapaian tujuan organisasi. Pada saat sang bawahan memutuskan untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh atasannya, pada saat sang bawahan memutuskan untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh atasannya, dia meyakini bahwa apa yang diperintahkannya konsisten mendukung nilai, misi maupun motif pribadi atau kelompoknya. Sang bawahan mampu secara mental maupun fisik menjalankan apa yang diperintahkannya. Jenis kewenangan, kewenangan lidi, kewenangan staf, kewenangan fungsional. Kewenangan lidi, kita lihat di sini line authority-nya, kita lihat kepala restoran, bagian keuangan, bagian pelayanan, bagian dapur, pelayan 1, pelayan 2, pelayan 3, belanja, masak. Ini adalah kewenangan lidi. Kewenangan staf dan fungsional. Fungsional authority, kepala restoran, konsultan manajemen pajak, dan lain-lain. Bagian keuangan, bagian pelayanan, bagian dapur, pelayan 1, pelayan 2, pelayan 3, belanja, memasak, staff authority. Tanggung jawab, responsibility, kewenangan dan tanggung jawab. Manajer yang diberi wewenang menyadari terdapat tanggung jawab dalam setiap kewenangan dan menjalankan tanggung jawab tersebut. Kewenangan versus tanggung jawab. Manajer yang diberi wewenang menyadari terdapat tanggung jawab dalam setiap kewenangan dan cenderung menghindar dari tanggung jawab tersebut. Pelimpahan wewenang adalah proses pengalihan tugas kepada orang lain yang sah atau
legitimasi menurut mekanisme tertentu dalam organisasi dalam melakukan berbagai aktivitas yang ditujukan untuk mencapai tujuan organisasi yang jika tidak dilimpahkan akan menghambat proses pencapaian tujuan tersebut. Manfaat ke pelimpahan wewenang. Kita lihat pelimpahan wewenang memungkinkan subbagian atau bawahan mempelajari sesuatu yang baru dan memperoleh kewenangan, kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baru tersebut. Penyelesaian pekerjaan akan dapat dilakukan dengan lebih cepat sekiranya pelimpahan wewenang tersebut berjalan sebagaimana mestinya dan diberikan kepada orang yang bertanggung jawab. Kendala dalam pelimpahan wewenang, kapasitas staf yang terbatas, kurang bertanggung jawabnya atasan akibat pelimpahan wewenang. Kunci pelimpahan wewenang agar efektif dan efisien. Kepercayaan atasan pada bawahan, komunikasi terbuka antara atasan dengan bawahan, kemampuan manajer dalam memahami tujuan organisasi, tuntutan pekerjaan, dan kemauan bawahan. Tindakan agar wewenang menjadi efektif. Pertama, penentuan hal-hal yang dapat didelegasikan. Kedua, penentuan orang yang layak untuk menerima delegasi. Tiga, penyediaan sumber daya yang dibutuhkan. Empat, pelimpahan tugas yang akan diberikan. Lima, intervensi pada saat yang diperlukan. Sentralisasi versus desentralisasi. Sentralisasi merujuk kepada cara pengorganisasian di mana keseluruhan tugas, tanggung jawab, dan perintah dipusatkan dari hierarki yang paling tinggi untuk kemudian hierarki yang di bawahnya menerjemahkannya dalam bentuk tindak lanjut dari apa yang telah diputuskan dari hierarki yang tertinggi. Desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan dari hierarki yang lebih tinggi kepada hierarki yang lebih rendah dalam hal keputusan dan penentuan dengan cara bagaimana kegiatan akan dijalankan. Desain pekerjaan, pendekatan mekanis, pendekatan motivasi, pendekatan biologis. Di dalam fungsi organisasi, seorang atasan berdasarkan posisinya mempunyai hak ataupun wewenang untuk menjalankan atau memberikan perintah kepada bawahannya untuk menjalankan wewenangnya. Untuk memenuhi dan menyelesaikan semua tugas, dibebankan manajer harus mendelegasikan wewenang kepada orang lain, terutama kepada bawahannya. Pendelegasian wewenang atau delegation authority adalah pembagian wewenang dan kekuasaan kepada orang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Dalam ilmu manajemen, pendelegasian wewenang biasanya adalah berkaitan dengan pelimpahan wewenang atau kekuasaan dari seorang manajer kepada bawahannya atau kepada orang-orang yang melapor kepadanya untuk mencapai hasil yang efektif. Namun hal yang perlu diingat bahwa meskipun wewenangnya telah didelegasikan kepada bawahannya, manajer yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas semua hasil pekerjaan yang didelegasikannya tersebut. Pendelegasian wewenang ini merupakan salah satu konsep penting dalam kepemimpinan manajemen. Menurut Hasibuan 2007, pendelegasian wewenang adalah memberikan sebagian pekerjaan atau wewenang oleh delegator, pemberi wewenang kepada delegate, penerima wewenang untuk dikerjakan atas nama delegator. Pendelegasian adalah kegiatan seseorang untuk menugaskan stafnya atau bawahannya untuk melaksanakan bagian dari tugas manajer yang bersangkutan dan pada waktu bersamaan memberikan kekuasaan kepada staf atau bawahan tersebut sehingga bawahan itu dapat melaksanakan tugas-tugas itu sebaik-baiknya serta dapat mempertanggungjawabkan hal-hal yang didelegasikan kepadanya. Pendelegasian merupakan proses penugasan, wewenang, dan tanggung jawab kepada bawahan. Sentralisasi versus desentralisasi. Sentralisasi merujuk kepada pengorganisasian yang mana keseluruhan tugas, tanggung jawab, dan perintah dipusatkan dari hierarki yang paling tinggi untuk kemudian hierarki yang di bawahnya menerjemahkan dalam bentuk tindak lanjut dari apa yang telah diputuskan dari hierarki yang tertinggi. Desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan dari hierarki yang lebih tinggi kepada hierarki yang lebih rendah. Dalam hal apa yang pengambil keputusan dan penentuan dengan cara bagaimana kegiatan akan dijalankan.
Desain pekerjaan, pendekatan mekanis, pendekatan motivasi, pendekatan biologis. Pelimpahan wewenang, pelimpahan wewenang adalah proses pengalihan tugas pada orang lain yang sah atau terlegitimasi menurut mekanisme tertentu dalam organisasi dalam melakukan berbagai aktivitas yang ditujukan untuk pencapaian tujuan organisasi yang jika tidak dilimpahkan akan menghambat proses pencapaian tujuan tersebut. Manfaat pelimpahan wewenang. Pelimpahan wewenang memungkinkan subbagian atau bawahan mempelajari sesuatu yang baru dan memperoleh kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baru tersebut. Bahwa pelimpahan wewenang mendorong tercapainya keputusan yang lebih baik dalam berbagai hal. Penyelesaian pekerjaan akan dapat dilakukan dengan lebih cepat sekiranya pelimpahan wewenang tersebut berjalan sebagaimana mestinya dan diberikan kepada orang yang tanggung jawab. Tanggung jawab, responsibility, kewenangan dan tanggung jawab. Manajer yang diberi wewenang menyadari terdapat tanggung jawab dalam setiap wewenang atau kewenangan dan menjalankan tanggung jawab tersebut. Kewenangan versus tanggung jawab. Manajer yang diberi wewenang menyadari terdapat tanggung jawab dalam setiap kewenangan dan cenderung menghindar dari tanggung jawab tersebut. Kewenangan staf dan fungsional authority, kepala restoran, konsulan, manajemen pajak, dan lain-lain. Bagian keuangan, bagian pelayanan, bagian dapur, pelayan 1, pelayan 2, pelayan 3, belanja, memasak, staf authority. Tanggung jawab, responsibility, kewenangan dan tanggung jawab. Kewenangan lini, line authority, kepala restoran, bagian keuangan, bagian pelayanan, bagian dapur, pelayan 1, pelayan 2, pelayan 3, belanja, masak. Jenis kewenangan ada kewenangan lini, kewenangan staf, dan kewenangan fungsional. Persyaratan agar kewenangan efektif, Chester Barnard. Satu bawahan dapat memahami apa yang diinginkan atau atasan. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-10. Kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.